Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan iman dan Islam. Tentu adalah kenikmatan yang paling utama yang kita rasakan hingga saat ini. Karena dengan dengan nikmat iman itulah kita masih bisa beristiqomah dalam amal soleh, dalam uh, berbagai amal soleh, yang salah satunya yang kita lakukan saat ini yaitu istiqomah dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini, di hari Kamis ya, sebagaimana biasa kita insya Allah akan kembali mengkaji tentang serial Hisnul Muslim dan masih tentang salat, karena masih ada banyak yang harus kita pelajari tentang bagaimana kita menyempurnakan salat kita. Dan salah satu pembahasan utama yang insya Allah akan kita bahas bersama guru kita Ustaz Al-Jam adalah tentang salat sunnah. Begitu banyak keutamaan salat sunnah ini yang sudah dijelaskan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, tentang bagaimana sholat sunnah ini menjadi satu penambal istilahnya. Kalau kita sholat kita ada kekurangan, ada hilapan, maka sesungguhnya sholat sunnah menjadi penambalnya untuk menyempurnakannya. Begitulah dijelaskan dalam berbagai macam hadis Nabi kita alaihi wasallam. Dan tentu banyak hal juga yang harus kita pahami tentang sholat sunnah ini, dan insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan kita doakan guru-guru kita, semoga Allah limpahkan keberkahan kepada mereka, Allah jaga mereka, Allah sehatkan mereka, dan kemudian tentu Allah rahmati ya, Allah berkahi dalam perjuangan dakwahnya. Dan inilah salah satu yang menjadi bukti perjuangan para guru-guru kita yang selalu menemani kita setiap pagi dan malam ya, untuk senantiasa kita termasuk orang-orang yang menempuh jalan ke surga dengan cara thalabul ilmi. Dan itulah sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah juga, kalau orang yang menempuh jalan ilmu ini memang Allah akan mudahkan, sallallahu tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan alhamdulillah kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Kaifa halukum Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafarak habibi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita insya Allah masih seputar salat Ustaz ya. Nah, Pembahasan salat sunnah ini memang luas ya, dari mulai salat rawatib tentunya juga ada beberapa salat sunnah lain yang insya Allah akan tidak cukup sekali kayaknya Ustaz. Mesti harus nambah episode kalau salat sunnah ini insya Allah. Begitu banyak barangkali pertanyaan-pertanyaan dari juga jamaah yang ingin lebih mendalami ya. Dan insya Allah sudah saudara kita jamaah semuanya ini sudah rutin menjalankan ibadah sunnah ini selalu sholat ya. Dan tentu ini ada ilmunya, biar nanti jangan sampai kita salah melaksanakan sholat sunnah ini. iya, Fadhal setidaknya mashkur, Ustaz. syukran jazakumullah khair. Setidaknya kalau kita sudah menghatamkan bab kitab sholat ini, insya Allah sholat kita bisa dianggap benar lah, gitu, kurang lebih. Amin Baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu sahabat yang baik dimanapun berada, kebersyukuran di pagi ini adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan membahas mulai dari bab sholat sunnah. Dan ini insya Allah cukup panjang ini, kurang lebih kalau di modul saya itu biasanya saya kalau ngajarin para mu'allaf itu mulai dari awal itu kurang lebih ada sekitar 12 pertemuan gitu ya untuk membahas sholat aja gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi saya anggap kita semua belum menghatamkan kitab sholat gitu ya. Tapi insya Allah setelah ini, kalau misalnya kita bisa menjalankan sesuai seperti apa yang Rasulullah SAW contohkan, maka istilahnya kalau misalnya MKI mengeluarkan sertifikat apa namanya training sholat gitu, udah pada bisa semua ini, udah pasti dapat nih, insya Allah. Baik, pagi ini kita akan bahas tentang sholat sunnah dari mulai rawatib. Ya. Disebutnya sholat tatawu atau sholat nawafil, atau disebut juga sholat yang mustahab. Ya. Jadi banyak nanti kita bahasnya. Ada rawatib yang sifatnya qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu setelah. Ada duha, ada sholat sunnah syukur wudhu, ya. Ada tahiyat masjid, ada 2 azan, ada istikharah, ada iddain, ya, Idul Fitri sama Idul Adha, ada khusuf, ada kusuf, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian sholat mutlak, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tubat, ya, tahajud, qiyamul lail, witir dan lain-lain. Nah, setiap hal-hal yang sunnah pasti ada wajibnya. Setiap yang wajib pasti ada sunnahnya. Mudah-mudahan nggak bingung nih dengan statement klasik seperti ini. Ya, setiap yang sunnah pasti ada wajibnya. Wajibnya sholat apa? Wajib wudhu, wajib ngadep kiblat, gitu. Jadi ada kewajibannya. Tapi sunnahnya yang wajib apa? Sunnahnya kemudian beberapa hal yang dibolehkan untuk dikerjakan dan berpahala jika dikerjakan. Oke. Nah, nanti kita lihat kita petani satu-satu. Mana yang boleh berjamaah, mana yang boleh mana tidak boleh. Seperti sholat duha berjamaah boleh enggak gitu ya. Rawatib berjamaah boleh enggak gitu. Tahiyat masjid berjamaah boleh enggak gitu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, nanti kita bahas. Oke. Saya nggak tahu sudah siap mencatat atau ngandelin rekaman gitu ya. Kita mulai dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Faidah sholahat sa'iru amali. Faidah fasadat sa'iru amali. Jika dalam sholat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb yang Maha Suci dan Maha Mulia menyatakan, lihat, wahai para malaikat, apakah hambaku punya sholat sunnah? Kalau dia punya sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Kemudian dihisablah seluruh amalan wajibnya sebagaimana tadi. Jadi Allah SWT akan mencari sholat sunnah kita, malaikat tentunya, yang kemudian akan memberikan penilaian-penilaian tambahan kepada
sholat wajib kita. Sehingga sholat wajib kita akan menjadi uh, penuh dan sempurna sebagaimana sholat wajib yang seharusnya dikerjakan. Gitu. Jadi kalau boleh apa namanya mengibaratkan gitu ya. Jadi ini saya stop dulu. Jadi ibaratnya begini nih. Begitu kita diminta untuk kemudian dikumpulkan. Ini amalan si Fulan. Ternyata apa yang dia kerjakan ini ternyata begitu diisi menjadi penuh, gitu ya. Begitu penuh, maka kemudian menjadi lanjut lewat, gitu ya. Ibarat ini QC ya, quality control. Tapi ketika misalnya yang masih ada tersisa, gitu ya, masih kurang sedikit lagi, gitu. Maka akan Allah SWT cari di sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Kita mungkin pernah rawatib di sana, pernah tahiyat masjid, pernah waktu di mana tuh ngelakuin ini apa segala macam dan seterusnya. Nah, ini kemudian ya, ini dimasukkan akan dibawa ya oleh para malaikat kemudian masuk ke dalam apa yang kita sebut dengan bagian ini akan dibawa untuk memenuhi ya bagian yang kurang tadi. Ini juga sama dibawa ke sini. Ini juga sama dibawa ke sini. Untuk memenuhi semua kebutuhan sholat wajibnya tadi. Semua dibawa ini. Akan dibikin jadi penuh. Gitu. Maka beruntunglah kita yang kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sehingga ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi pahala-pahalanya. Sehingga otomatis Allah SWT akan menilai semua sholat kita ini menjadi penuh. Kan menjadi sangat luar biasa ketika kita mengerjakan sholat-sholat sunnah yang banyak. Nah, ibaratnya seperti itu. Baik. Sama seperti ketika kita mengerjakan tidak hanya sholat, gitu, tapi juga saum. Saum yang wajib dikoreksi atau ditambal sulam oleh saum-saum sunnah. Haji ya yang wajibnya sekali maka akan diistimewakan dengan haji-haji yang berikutnya ya. Ada beberapa hadis yang menyatakan 5 tahun sekali. Tapi para sahabat seperti Rasulullah SAW banyak yang mengerjakan setiap tahun ya, karena mereka tinggalnya di sana gitu ya, jadi sayang kalau nggak mengerjakannya. Nah kemudian kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjidnya, maka hendaklah yang berjatah sholat bagi rumahnya. Artinya apa? Segera pulang, sholat sunnah yang ba'diyahnya dikerjakan di rumah. Karena sesungguhnya Allah menjadikan cahaya dalam rumahnya melalui sholat. Kan kadang-kadang kita lihat ada orang yang sholat wajib, setelah itu dia mundur sedikit atau pindah geser, gitu, untuk kemudian dia melakukan sholat sunnahnya. Nah itu dia anggap sebagai ba'diyah. Nanti di rumahnya nggak sholat lagi. Nah ini sayang. Sebaiknya segera pulang, segera lakukan sholat sunnahnya di rumah. Sehingga rumah juga punya jatah. Gitu. Karena sesungguhnya Allah menjadikan cahaya dalam rumahnya melalui sholat. Sehingga kalau misalnya katakanlah kita ketika pagi-pagi buka jendela, buka pintu, jarang membaca bismillah. Atau menutupnya pada saat maghrib, kita tutup jarang baca bismillah, maka jin-jin setan yang mengganggu di rumah kita itu menjadi bubar jalan ketika kita kerjakan sholat di rumah. Atau kita baca surah Al-Baqarah, kalau informasinya Ustadz Sahal seperti itu. Nah, dikatakan bahwa sebaik-baik sholat itu, kata Rasulullah SAW, itu adalah sholat yang dikerjakan di rumah. Ilal maktubah. Maka Rasulullah SAW menyatakan khairu sholata fi buyutikum illa maktubah. Sebaik-baik sholat dikerjakan di rumah kecuali yang wajib. Jadi
ada jatah sholat sunnah di rumah. Jadi sebaiknya sholat sunnah dikerjakan di rumah. Ustadz, rumah saya jauh, Ustadz. Saya kalau ngikutin Rasulullah SAW, sholat qobliyah dulu, baru kemudian berangkat ke masjid. Masjidnya cepet banget ikomatnya, mendingan saya langsung berangkat. Oh boleh, tak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa diupayakan, sampaikan kepada muadzin, sampaikan kepada DKM, sampaikan kepada penasehat masjidnya. Sebaiknya setidaknya 15 menit. 15 menit itu terpertimbangannya bagaimana? Orang begitu dengar azan, dia sudah dalam keadaan wudhu di masjid, maka dia dibolehkan atau dia ingin mencari pahala daripada sholat sunnah tahiyat masjid. Satu. Yang kedua, dia ingin menunaikan sholat sunnah syukur wudhu. Dua. Kemudian dia menunaikan sholat di antara dua azan. Kemudian dia sholat qobliyah, gitu ya, jika ada. Gitu. Nah, empat ini kurang lebih sekitar 15 menitan. Kita hitung 3 menitan deh. 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, gitu. Dan 12 menit. Gitu. Maka masih sempat untuk kemudian kita berdoa sekitar 3 menit. Nah, sampaikan alasan itu. Gitu. Ini kadang-kadang, Masya Allah, kita kalau dengar orang baru azan gitu, udah langsung koma, terutama maghrib. Dia beranggapan bahwa nggak ada sholat qobliyah maghrib, nggak ada katanya. Padahal sebetulnya kalau kita belajar, nanti kita akan temukan yang namanya baina adzanain. Begitu. Taib. Eh, ada sholat yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Nah, kalau sholat sunnah ini dibagi dua menjadi mutlaqah dan muqayyadah, gitu ya. Mutlaqah disebut dengan sholat rawatib, yaitu dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Kalau ini disebutnya bagian yang muakkadah, yang ditekankan, dan ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan, atau yang muakkad itu lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang ghairu muakkad itu jarang dilakukan sama Rasulullah SAW. Contohnya apa? Kalau yang muakkad itu biasanya yang 12, gitu, yang 12 rakaat yang dijamin surga. Tapi yang ghairu muakkad nanti kita lihat. Gitu. Seperti duhurnya, ba'diyahnya 4, asarnya, qobliyahnya 4. Gitu. Nanti kita bahas. Taib. Rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat lima waktu. Dan sholat ini dilakukan sebelumnya disebut sholat qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudahnya disebut sholat ba'diyah, ya, dari kata ba'da. Nah, maka ini dibuat menjadi dua bagian oleh para ulama kita, yaitu sunnah muakkad dan sunnah yang ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah rawatib yang muakkad ini amat besar kemuliaannya, dijadikan ganjaran yang besar jika menunaikannya. Dan sholat rawatib yang ghairu muakkad agak kurang sedikit kemuliaannya berbanding dengan sholat sunnah muakkad. Tapi tetap, maka dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dalam sehari semalam 12 rakaat akan dibangun untuknya rumah di surga. Gitu. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi, ya. Arba'a raka'atin qabla sholatul duhur wa raka'atin ba'daha wa raka'atin ba'da sholatul maghrib wa raka'atin ba'da sholatul isya wa raka'atin qabla sholatul fajar. Jelas ya? Semalam 12 rakaat. 4 itu dihitungnya dua-dua. 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang rawatib, yang muakkad. Ya. Kemudian sholat fajar. Sholat fajar ini dilakukan setelah azan subuh. Ya, setelah azan subuh sebelum iqamat. Ini disebutnya juga sebagai sholat qobliyah subuh. Bukannya sholat fajar itu sebelum azan, Ustaz? Bukan. Ya. Semua ulama sepakat bahwa dari sholat fajar yang dimaksud oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah SAW melakukan rakaataini fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu. Ini ada yang main filter nih. Siapa ya?
minum ini, minum ini, pagi, siang, malam. Ya, satu-satu ya. Iya, mohon maaf ya, kalau ada yang main-main filter, mohon izin. Jangan pas lagi kajian, mengganggu sekali. Belum pernah terjadi nih selama ini nih. Ada yang usil begini. Kalau mau coba-coba pas waktu sendiri aja, jangan pas lagi ada Zoom begini ya. Mohon maaf. Baik, kita lanjut kepada bagaimana ini dalil sholat sunnah di antara dua azan. Ini memang jarang dibahas oleh begitu banyak orang. Ini sering saya temui pada kondisi di mana ketika Rasulullah SAW itu menemukan seorang sahabat yang kemudian begitu selesai sholat azan maghrib, kemudian beliau alaihi salatu wassalam melihat ada orang yang sedang sholat sunnah dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah disebut sebagai sunnah yang takriyah, sunnah yang disebut dengan sunnah takriyah atau sunnah takririyah. Maka kondisi seperti ini itu disebutnya adalah sunnah atau pembiaran yang Rasulullah SAW lakukan, itu menjadi bagian yang juga disebut sebagai sunnah juga. Dan ketika kita mengerjakan ini, maka dibolehkan kita untuk melakukannya. Baik. Hadis ini dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, baina adanain sholatun, baina adanain sholatun, baina adanain sholatun. Manil aba, bagi yang mau. Jadi tidak ada keharusan. Ya. Jadi seandainya ada yang mau mengerjakannya, maka diperbolehkan. Dan ini berkesesuaian seperti yang Rasulullah SAW biarkan tadi. Jadi ada dua hadis, dua-duanya dari Abdullah bin Mughaffal. Ya. Jadi Rasulullah SAW pertama membiarkan orang untuk sholat di antara dua azan. Jadi misalnya kan kita kalau pernah datang ke satu masjid atau musola gitu ya, dia begitu sholat maghrib tiba waktunya, kemudian dia ya alhamdulillah, ketika dia azan, ya Allahu Akbar sampai kemudian la ilaha illallah, itu kadang-kadang tidak memberikan celah kepada orang-orang untuk mengerjakan sholat qobliyah karena dianggapnya tidak ada qobliyah maghrib. Dari mana? Dari sini. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan sebelum maghrib itu ada sholat. Gitu. Maka kemudian orang mengambil kesimpulan bahwa tidak ada qobliyah maghrib. Gitu. Padahal ada hadis ini, ada hadis yang sifatnya takriri tadi yang saya bilang. Jadi Rasulullah SAW membiarkan seseorang yang sholat setelah azan maghrib. Dan sholat itu disebut sebagai sholat baina adanain menurut istilah ulama kita. Untuk memudahkan kita mengenali ini sholat apa. Ya. Niatnya gimana Ustadz? Oke, kita udah bahas di bab niat di awal ya. Niatnya bagaimana? Niat itu sudah dimulai ketika memang sudah ada dalam hati kita untuk meniatkan itu. Meskipun ada beberapa ulama yang menyatakan talafuz bin niyah, ya, melafazkan niat, tetapi melafazkan niat ini tidak ada satupun contoh dari Rasulullah SAW. Dan saya tidak mau berpolemik soal itu. Silahkan kalau memang Anda lebih serak untuk membacakan niat itu, monggo silahkan. Kalau enggak juga enggak ada masalah, karena sebetulnya niat itu adalah amalan hati. Ya, jadi kita enggak usah berkutat dengan niatnya gimana Ustaz, enggak usah. Ya. Jadi ketika kita wudhu mau ngapain?
wudhu itu sudah mau sholat. Maka sudah ada terbersit niat di antara kita untuk sholat. Nah, kemudian mari kita lihat 2 rakaat ketika Rasulullah SAW kerjakan sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini kadang-kadang kita ketemunya bingung nih. Katanya 4 Ustaz. Sebelum duhur itu ada 4. Ini ada 2 periwayatan. Yang satu dari Ibunda Aisyah, yang satu dari Ibnu Umar. Ibunda Aisyah melihat Rasulullah SAW sholatnya di rumah. Ibnu Umar sholatnya di masjid. Berapa rakaat? Berarti 4. Gitu. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi memahami seperti itu. Baik. Aku sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah Jumat, 2 rakaat sesudah Maghrib, dan 2 rakaat sesudah Isya. Jadi rata-rata yang namanya sholat itu 2. 2-2. Masna-masna. Gitu ya. Nah maka kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang Rasulullah SAW kerjakan sebaiknya juga kita ikut. Kalau 4 langsung gimana Ustaz? Tanpa tahiyat. Boleh, tapi hadisnya lemah. Sebaiknya kita tidak bersandar kepada amalan yang berdasarkan kepada hujah yang dalilnya lemah. Baik. 4 rakaat. Ya. Ini yang saya maksud tadi. Ada yang ghairu muakkad. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, ini maksudnya tetap 2-2. Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Kemudian 4 rakaat sebelum asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi qobliyah asar ada ya, tapi ini jarang dilakukan sama Rasulullah SAW. Dan hadisnya hasan. Baik. Sebelum ke sholat duha, saya serahkan lagi ke Ustaz Khalis. Sebelum kita bahas ke sholat duha, kita boleh kalau ada yang mau nanya berkait dengan sholat rawatib ini dulu. Tafadhali atau tafadhal. Monggo, silahkan kalau ada. Wah, sudah ada yang ngacung nih Bu Nita nih. Ya, Mbak Nita, Bu monggo. Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat buat kita semua insya Allah. Udah mau nanya, Ya. itu kalau sholat sunnah sebelum sholat zuhur maupun maghrib ya, kalau kita lakukan tapi sudah mepet gitu. Jadi misalkan gini, saya baru sholat zuhurnya sudah menjelang mau ke asar. Nah pada saat saya sholat sunatnya itu tiba-tiba di tengah saya sholat jadi rakaat kedua gitu. Tuh azan asar itu bagaimana, Bude? Jatuhnya gitu. Lagi sholat sunnah sebelum duhur. Iya, iya. Jadi maksudnya saya mau sholat sunat, saya zuhurnya udah terlambat nih, Bude. Iya Gitu. kalau udah mepet jangan. Nggak usah. Sama juga kalau misalkan kayak sholat wajib misalkan, terus saya lagi bukan sholat wajib, sholat sunat tahajud. Saya lagi sholat, saya 2 rakaat pertama masih ini kan sekarang subuhnya kita cepet ya, 4 lewat 6 menit. Nah, pas saya sholat yang ke rakaat ke-6, jadi waktu saya niat di sholat yang ketiga berarti ya dari tiga kali sholat sunat tahajud itu, terus azan gitu, Dek. Jadi saya baru Allahu Akbar, tiba-tiba azan subuh. Azan subuh. Nah itu gimana? Apa saya lepaskan atau saya teruskan? Gitu demikian, Ude. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Adanya azan itu hanya sekedar pemberitahuan bahwa ayo orang-orang yang masih di rumah, silahkan kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah wajib. Jadi perhatikan, azan itu
bukan tanda masuk waktu. Azan itu adalah ajakan untuk sholat di masjid. Bahwa kadang-kadang dilakukan pada saat sudah masuk waktu azan, atau sudah masuk waktu sholat kemudian dia azan, tapi sejatinya azan itu untuk mengajak orang berjamaah ke masjid. Maka apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah mengerjakan itu berarti masuk waktu yang selanjutnya. Maka pada kondisi tadi, lagi sholat duhur, ya mau sholat sunnah duhur udah asar, ya nggak sholat sunnahnya nggak usah. Maka berhentikan sholat sunnahnya, langsung lihat sholat duhur. Meskipun azan sedang berlangsung. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, pada saat tahajudnya udah kelewatan, kesiangan, terus nggak ngukur waktu. Mestinya ngukur tuh. Kalau sholat 1 rakaat 3 menit, katakanlah begitu, maka kita ngitung, countdown. Ini subuhnya 4.05, berarti saya harus selesai sholat adalah jam 4, misalnya gitu. Maka witir 3 menit, insya Allah bisa lah. Gitu. Jadi ngitung. Jika sudah terjadi, nggak sempat ngitung atau kebablasan, gitu ya, maka ketika itu teruskan saja kalau azan masih kumandang. Karena azan itu bukan untuk menggugurkan sholat kita. Nah, berbeda dengan iqomah. Ketika kita sudah di masjid ya, bukan di rumah, di masjid kita, kemudian kita sedang mengerjakan sholat sunnah. Tahiyat masjid kah, syukur wudhu kah, baina adanain kah, yang tadi kita bahas. Gitu. Tiba-tiba qomat, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada sholat pada saat iqomat. Yang dimaksud adalah tidak ada sholat sunnah kecuali yang tegakkan sholat wajib. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih di Ya, dengan senang hati. Barakallah. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Masih ada yang ditanyakan? Silakan jamaah sebelum masuk ke sholat Bab duha. sholat duha ya. Ustaz, barangkali mau melanjutkan. Jadi kalau sudah iqomah itu apakah sholat sunnah kita dibatalkan atau gimana Ustaz? Ini siapa ya? Bu Elia. Ustaz. Elia. Oh, Bu Elia, Masya Allah. Nggak ngaco, nggak apa, toto ngomong kan nggak ngerti gitu ya. Bu Elia, gimana tadi pertanyaannya? Kalau kelanjutan tadi Ustadz, kalau iqomah, jadi kalau azan kan Ya. kita bisa lanjut sampai salam selesai. Ya. Kalau iqomah dan kita berada di masjid, itu apakah kita wajib membatalkan hentikan. sunnahnya? Ya, dan sudah terhitung kita sedang sholat sunnah. Enak kan? Alhamdulillah ya. Terima Masya kasih Allah. Ustadz. Ini baru Dengan senang hati, Bu. pertama kali saya dengar. Masya Allah. Itulah pentingnya kita ngaji itu. Bu De Arini, monggo dok. Silahkan dok. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ude. Barusan yang Ahlan. terakhir. Ya, barusan yang terakhir. Jadi kalau saya kan sholat di rumah Ude, tapi dari Ye. rumah terdengar suara azan. Sementara di rumah juga ada jam yang azan. Kadang-kadang masih sholat sunnah, kemudian terdengar iqomah di masjid. Itu gimana caranya Ude membatalkan? Misalnya kita lagi itidal atau apa caranya teknisnya membatalkan gimana Ude? Baik, berbeda Bu De. Kalau di rumah kita hanya mendengar iqomat, kita tidak sedang ada di masjid, biarin aja, cuekin aja. Yang qomat kan di masjid, kita kan enggak. Ya. Kita nggak nyambung dengan itu. Gitu. Oh gitu, jadi diselesaikan saja. Baik-baik. Dengan ya. senang hati. Satu lagi Ude, Monggo. saya terus terang belum pernah melaksanakan sholat sunnah. Apa tadi? Baina adanain. Ya itu. Baina Gimana ya adanain. Ude? Kalau untuk rawatib tadi Ude menyampaikan ada muakat dan gairu muakat, di mana ada 4 rakaat sebelum asar. Artinya kalau kita kerjakan kan tidak apa-apa karena masih banyak yang perlu ditambal dari sholat wajib kita. Nah, tapi kalau baina adanain itu saya belum pernah lakukan. Prinsipnya bukan prinsipnya, teknisnya justru. Gimana ya Ude mendengar azan dari rumah, kemudian sholat sebelum azan tuh gimana? Baik. Terima kasih Bismillah. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Dengan senang hati, Bu Dokter. Jadi baina adanain itu seperti tadi sholat asar ya, atau sholat di antara 2 azan. Buat bekal di mobil mau croissant atau mau
Kerosong aja isi tuna ya. Nanyain adik kenceng banget. Baik. Jadi ketika kita sholat itu ada di masjid ya Bun. Kalau kita di masjid maka kita kerjakan sholat sunnah. Kemudian mau sunnah apa nih? Mau ditumpuk boleh. Imam Nawawi yang membolehkan. Mau begitu ngelihat iqomat, waktu countdown-nya itu sudah tinggal 3 menit. Wah ini nggak bisa lama nih. Berarti kita bisa kerjakan sekaligus dalam sholat sunnah yang sama. Maksudnya sama-sama sunnah. Tahiyat masjid, kemudian qobliyah, sama baina adzanain. Sama syukur wudhu sekaligus gitu ya. Misalnya gitu ya, ada 4. Jadiin 1. Cuman 2 rakaat. Gitu. Cuman mengerjakan 2. Jadi 4 sholat dikerjakan 2 rakaat. Gitu. Boleh? Boleh. Nah, itu kalau dikerjakan di masjid. Sedangkan kita di rumah, santai. Kenapa? Lebih santai. Ketika kita mendengarkan azan, oke, kita gunakan patokan azan itu sebagai waktu azan, katakanlah begitu ya. Padahal di rumah juga ada waktu azannya. Oke. Kita abaikan yang di masjid, karena untuk perempuan, abaikan yang di masjid, kita pakai yang di rumah, karena ada azan. Begitu azan, maka kemudian kita tuntaskan azan, kita jawab azannya, maka kemudian setelah itu kita dirikan sholat. Sholatnya yang mana? Monggo silahkan. Kalau di rumah kan santai, yang komat kita ini, gitu kan. Maka kerjakan sholat sunnah syukur wudhu misalnya, gitu ya. Kemudian qobliyah, baik yang 4 maupun yang 2, gitu. Tergantung waktunya. Kemudian kita kerjakan baina adzanain tadi. Jadi ini sholat di antara 2 azan bagi yang mau tadi. Kemudian kita tuntaskan dengan sholat sunnah syukur wudhu. Setelah itu iqomat. Gitu. Baru kerjakan sholat wajibnya. Gitu, Bu Dokter. Bisa dipahami nggak ya? Baik, Ude. Udah Ya, jelas ya. alhamdulillah. Bu Dokter. Berarti antara 2 azan itu maksudnya antara zuhur ke Azan asar dan gitu. qomat. Bukan. Oh, Azan dan azan dan qomat. iqomah. Azan dan iqomat. Oke, kemudian satu terakhir Ude, kalau syukur Mangga. wudhu itu dilakukannya memang saat kita berwudhu mau sholat atau karena insya Allah menjaga wudhu, jadi kita setiap wudhu kita sholat, itu gimana Iya. Ude? Kayaknya kok Jadi, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sosok yang punya atau empunya atau pujangganya sholat syukur wudhu itu. Karena Rasulullah SAW begitu ke Isra Mi'raj, beliau mendengar terompahnya ada di depannya Rasulullah SAW. Sampai nanya kepada Bilal, Bilal, apa amalan andalan yang kau kerjakan? Sebab aku mendengarmu, terompahmu itu ada di depanku. Saya tidak pernah mengandalkan amalan apapun kecuali setelah selesai wudhu saya selalu kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Jadi in every single toharoh. Jadi setiap kali toharoh, setiap kali wudhu, setiap kali mandi besar selalu dikerjakan itu. Itu yang kemudian jadi amalan andalannya Bilal bin Rabah. Dan itu kemudian oleh ulama kita disebutnya sebagai sholat sunnah syukur wudhu. Tidak ada penamaan itu kecuali ulama kita yang namain, supaya gampang. Terima kasih banyak Ude. Dengan senang hati. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Khalis. Bunda Nirwana, silakan. Silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak malu-malu dikit ini Ustaz Nah, mau nggak nanya. apa-apa Bu, kita sama-sama belajar di sini, nggak usah malu. Ini Ustadz mau nanya, kan kita sholat tahajud itu kan berapa kali 2222 itu. Terus kita mesti baca niatnya tiap 22 atau niatnya dari awal saja gitu. Baik. Belajar Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Ibu niat tahajud mau berapapun banyaknya, ibu tinggal niat dalam hati. Dalam hati ya. Ya. Dalam hati ya. Tanamkan dalam hati, ya Allah saya mau tahajud. Berapapun yang dikerjakan itu sudah termasuk. Jadi tidak harus berdiri, niat lagi berdiri, niat lagi berdiri, niat lagi, nggak usah. Gitu. Karena niat itu amalan hati. Jadi begitu wudhu waktu mau sholat tahajud itu sudah ada niat. Gitu. Maka niatkan sholat tahajud. Gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Baik, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. lanjut Bu Waalaikumsalam Is. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Bu Is. Iis, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Waldi, sahabat-sahabat surgaku semua di Masya Allah. Amin. MKI. Pertanyaan pertama udah sama seperti yang Arini tadi untuk menjaga wudhu Siap. sholatnya. Berarti emang saat ini kita Arini nih. Kemudian yang kedua, tadi untuk menyelesaikan sholat di masjid, misalnya kita mau sholat sunnah itu, Dek, kan harus selesai ketika mendengar qomat. Ya. Nah, selesai itu apakah harus misalkan baru rakaat 1 terus baru baca Al-Fatihah, kita Langsung langsung batalin aja. ya batalinnya itu harus pakai duduk salam dulu atau langsung Nggak usah, langsung putus saja. Langsung putus saja. Iya. Oh, ya siap kalau itu. Udah, terima kasih itu aja udah. Dengan senang Assalamualaikum. hati. Misalnya gini ya, Waalaikumsalam. Misalnya gini, Bu Lanjut Is. Bu Pipit. Sebentar, mau jelasin dulu sedikit ya. Ketika misalnya kita lagi di Masjidil Haram nih, aminkan ya. Amin. Amin. Sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita zikir pagi. Zikir pagi, terus lampu, bukan lampu sih, jam kecil-kecil yang di dalam itu di Masjidil Haram Mekah, itu biasanya dia kedip-kedip pada saat syuruk. Ada tulisan tuh, syuruk. Gitu. Setelah itu baru dirotasi lagi waktu sholat itu. Nah, pada saat syuruk itu tidak boleh kita mengerjakan sholat. Karena itu waktu di mana matahari sedang melintasi ufuk. Gitu. Maka pertemuan matahari dengan ufuk itu tidak boleh kita mengerjakan sholat. Gitu. Begitu juga pada saat ghurub, pada saat sundown, gitu ya, pada saat sunset. Gitu. Nah, dua bagian itu kemudian ketika kita lagi sholat nih, ada yang nyolek, masih syuruk, ya udah batalin aja, nggak usah langsung nyari duduk terus salam, nggak usah. Gitu. Pokoknya langsung putus saja, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Wis. Bu Pipit, silahkan. Assalamualaikum Ustadz Dodi, Ustadz Khalid, dan ibu-ibu semuanya. Saya mau tanya, ada yang kayaknya apa kebiasaan buruk saya kali ya. Jadi saya itu mudah tertidur setelah sholat maghrib itu sering sudah tidur. Jadi badan saya itu sudah kayak kesetelnya agak lama gitu. Tapi jam 3 lah, mungkin 3, setengah 4 paling lambat itu, kami tuh terbangun sama suami. Jadi memang saya sholat isya-nya itu di situ. Nanti lanjut saya tahajud kayak gitu. Itu gimana udah ya? Kayak sudah kayak apa ya? Kebiasaan ya. Kebiasaan, jadi kayak buruk banget, susah. Meleknya tuh udah susah. Karena jam 3 saya jarang tidur siang udah. Jadi jam 3 itu sudah memang aktivitas. Setelah itu nyiapin anak sekolah semua. Dari dulu suami masih dinas ya, nyiapin sarapan. Terus nggak tidur gitu. Udah. Jadi makanya habis maghrib jamaah. Tadinya kan setelah COVID itu kita jamaah di rumah. Tapi pas sebelum COVID kan ayahnya di masjid. Gitu. Nah tadinya pertanyaannya apakah saya salah dan harus mengubah atau tidak apa-apa. Makasih. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Ini luar biasa pertanyaan. Kalau saya punya hadiah, saya kasih hadiah. Ketika kita bicara tentang sholat maghrib. Sholat maghrib itu sebaiknya memang tidak tidur sampai waktu isya. Itu yang pertama. Ya, tidak dibolehkan kita tidur setelah maghrib. Yang kedua, Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj. Itu Allah kirim malaikat Jibril untuk mengajarkan waktu yang paling tepat untuk sholat. Maka di hari pertamanya Rasulullah SAW diajak untuk sholat di awal waktu. Awal waktu subuh, awal waktu duhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya. Tapi di hari kedua, malaikat Jibril alaihissalam tidak datang pada saat di awal. Tapi justru datang di akhir. Akhir sholat subuh jelang syuruk, ya beliau datang. Ini batas waktu akhir
salat subuh. Tadi udah baca sendiri. Kemudian setelah waktu sholat duhur tidak datang. Sampai mendekati waktu asar baru Jibril datang, ini waktu akhir duhur. Begitu juga maghrib sudah dekat, begitu juga dekat maghrib, sholat asar, ini sholat asar waktunya sampai sini. Nah, khusus untuk isya nih Bu, ya khusus untuk isya. Rasulullah SAW kemudian tidak dihampiri Jibril alaihissalam kecuali sebelum tengah malam. Jadi batas waktu isya itu adalah sebelum tengah malam. Maka jangan pernah lewat dari tengah malam. Tengah Maka malamnya itu jam berapa? jam 12. Oh, Jadi kalau lewat dari situ sebaiknya jangan dilakukan. Maksudnya jangan dijadikan kebiasaan. iya, Gitu. berarti Karena harus itu sudah merubah ya. betul, betul. Kalau saya boleh saran Bu, kalau sudah bioritmiknya seperti itu gitu ya, maka saya hanya bisa menyarankan yang lebih baik adalah Ibu sholat maghrib, kemudian sholat isya. Iya, Dijamak. jangan tidur tadi ya. Dijamak. Oh, dijamak, boleh. Dijamak. Isyanya dijamak. Mungkin sekarang boleh ya uzur. Kalau dulu kan kayak Iya, sekarang kan dijamak. udah sepuh. Iya, dijamak dalam pengertian supaya nggak ketiduran sampai lewat tengah malam lagi. Oh, Dijamak dalam pengertian untuk menghindari supaya lewat tengah malam. Maka oke. kemudian setelah selesai sholat maghrib, Ibu langsung kerjakan qomat sholat isya 4 rakaat. Tetap tamam, tetap 4. Oh iya ya. Nah, setelah itu dikira apa segala macam pulas, nanti kalau bangun kira-kira jam 12 kurang masih bisa disempurnakan sholat isya. Oh, jadi kayak cadangan gitu ya. Betul. Tapi Nanti nggak apa-apa ya. nggak Seandainya apa-apa. jadi ketiduran lewat dari jam 3 lagi, sudah kerjakan sholat isya. iya. Udah, tapi nggak apa-apa itu. Sudah Nggak sah apa-apa. gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Tapi nggak, maaf, nggak semau gue gitu nggak? Enggak Enggak ya. Enggak. Itu memang ada gitu apa maksudnya Dibolehkan. tata cara ya dibolehkan gitu. Begini, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat duhur asar di jamak di Madinah, kemudian mengerjakan maghrib isya di Madinah tanpa uzur, tanpa hujan, tanpa safar. Maka kemudian para sahabat dan tabiin sebagian bertanya kepada Ibnu Abbas, untuk apa Rasulullah SAW mengerjakan itu? Rasulullah SAW tidak hendak menyulitkan umatnya. Jadi if necessary, jika dibutuhkan maka itu boleh dikerjakan. Tapi para ulama membatasi ada 3. Yang pertama dikerjakan di masjid. Yang kedua dikerjakan berjamaah. Yang ketiga jangan lazim. Jangan jadi kelaziman. Iya, gitu. iya. Jadi diupayakan. Kalau saya boleh saran gini Bu, sebelum duhur atau sesudah duhur kita itu duduk sebentar saja sampai kemudian duduk berzikir begitu sampai pulasnya kira-kira kurang lebih antara 7 sampai 10 menit itu. Paling lama 15 menit atau paling tidak kalau kita duduk Ustadz Holis yang paling apa nih kalau sholat Jumat nih. Sholat Jumat itu banyak kepala pada hilang tuh. Nunduk pulas gitu. Nah, pada saat les itu adalah deep nap namanya. Nah, deep nap itu yang kemudian kualitasnya sama seperti 8 jam tidur di waktu malam. Jadi insya Allah dengan kondisi seperti itu, isyanya masih bisa kekejar. Dicoba. Jadi di waktunya istirahat tidurnya itu sebelum duhur atau sesudah duhur. Sebelum duhur atau sesudah duhur. 10 menit aja. Tapi jangan meletakkan punggungnya ke kasur, bersandar geletak, ya. gitu enggak bersandar. Ya. Kalau misalnya bisa duduk sambil bersila gitu ya, duduk aja gitu. Itu sambil nah kalau udah goyang gitu, udah tuh. Udah pulas tuh, udah deep nap. Udah apa ya? Udah kembali udah semua sarafnya ya, betul, bagus ya. Betul. Iya, saya usahakan insya Allah. Saya tuh sudah berazam merubah gitu, enggak lama. Balik lagi gitu. Iya, minta sama Allahnya lebih serius. Iya. Makasih. Sebetulnya ingin satu lagi tapi boleh, nanti aja next. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Sekalian. Oke, ini satu aja.
Kalau saya safar itu, Ya. saya nggak usah tahajud nggak apa-apa ya. Karena saya berpikiran begini, yang wajib aja saya disatukan gitu, Ya, dikasih hadiah gitu. betul, betul. Tapi kadang-kadang saya berpikir ngikutin hati saya. Kalau saya lagi mau ngadu, ya udah saya tahajud. Tapi logika saya, wong yang wajib aja disatukan gitu. Bahkan diringkas, kan saya dapat hadiah gitu. Itu Iya, gimana, baik, Ude? baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah SAW menyatakan as-safar nisful adab. Safar itu setengahnya siksaan. Maka dikatakan tadi, betul tadi pemahamannya bahwa yang wajib aja dipotong gitu, dikasih korting, dikasih rukhsah, kasih keringanan, kenapa mesti maksa gitu. Tapi begini, kita lihat mana yang afdalun aulia, skala prioritasnya lebih tinggi yang mana. Misalnya nih, kita bareng-bareng nih umroh gitu ya, misalnya saya yang bimbing gitu. Kemudian saya bilang sama ibu-ibu, oke, kita karena safar, Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah karena sedang safar. Saya ngomongnya sebelum masuk pesawat. Maka di pesawat kira-kira perlu sholat sunnah nggak? Nggak usah. Wong safar. Oke, udah ya. Begitu sampai di Madinah, apakah pernyataan saya menyatakan ketika sedang safar nggak perlu sholat sunnah, ditinggalkan semua sholat sunnah, kira-kira ibu mau mengerjakan tetap sholat yang diwajibkan buat perempuan itu kan di rumah, bukan di masjid. Pertanyaan saya, tetap tinggal di hotel atau ke Masjid Nabawi? Ke masjid lah. Nah, kan gitu jadinya. Jadi ketika ada satu situasi yang memungkinkan kita untuk mengambil afdalul aulawiyatnya, skala prioritas yang tertinggi kita kerjakan. Setiap orang yang bersafar, kata Rasulullah SAW, nggak usah mengerjakan sholat-sholat sunnahnya. Ketika kita sudah ke Masjidil Haram, kira-kira mau di hotel, kelihatan juga Ka'bahnya gitu, kayak di sajadah gitu, atau turun ke masjid, sholat. Turun. Nah, kan Masjid. perempuan kan afdolnya di rumah. Kan perkecualian. Nah, itu hal yang kemudian boleh kita pilih, boleh kita pilih bagian yang seperti itu. Karena keutamaannya jauh lebih besar. Gitu. Jadi kalau selama safaran cuman ke Sumedang, ke Indramayu gitu, cuman ke Majalengka, cuman deket-deket aja gitu, Bandung, paling Semarang, jauh-jauhnya. Atau kayak Kak Tuan Suparman Fajar itu, Kak Tuan Guru ke Lombok gitu. Maka mana yang dijadikan? Mungkin di Depok atau mungkin di sana, mungkin di Lombok. Kalau beliau mungkin di sini, maka di sana adalah safar. Gitu. Maka selama perjalanan itu ditinggalkan semua yang safarnya itu. Gitu. Baik. Dan Rasulullah SAW yang meninggalkan semua sholat sunnahnya kecuali apa namanya sholat fajar. Jadi semua sholat ditinggalkan kecuali sholat sunnah fajar. Jadi yang qobliyah, ba'diyah, apa semua ditinggal, semua tahajud, witir, semua ditinggal. Tapi qobliyah fajar atau qobliyah subuh itu sholat fajar tidak ditinggal sama Rasulullah SAW. Oh iya. Terima kasih banyak. Baik, dengan senang hati. Barakallah khair. Baik, barakallah. Baik, Bunda. Terima kasih. Umu Winona, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, Ana baru join. Jadi nanti mau dong dibagi rekamannya ya, Ustadz. Ya, ikuti aja, di subscribe aja MKI di YouTube, Silaktub, insya Allah. Nah, Ustadz. Terus Ana mau tanya itu Ustadz, karena udah masuk di pertanyaan, Ana mau tanya, kalau kondisi kita lagi sakit nih Ustadz, jadi Afwan, berapa lama, berapa kali kita boleh bergerak dalam sholat? Karena misalkan pas batuk, maka kan mau nggak mau kita mau refleks biasa nutup tangan, atau enggak waktu pas pilek ini Ustadz, dengan selesma yang ngucur aja kan mau nggak mau kita harus ngebuang gitu. Nah itu gimana Ustadz cara kita menghadapi kondisi seperti itu? Syukron Ustadz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini banyak orang yang mengkaji kitab Bulughul Maram tapi tidak belajar pada kitab syarahnya. Jadi menemukan satu hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh bergerak lebih dari 3. Gitu ya. Padahal hadisnya lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan.
Kalau kita belajar dari beberapa kitab syarahnya Bulughul Maram, banyak sekali, ada Subulus Salam dan lain-lain, itu menyatakan bahwa hadis itu lemah sehingga kita tidak harus mengindahkan itu. Maka kemarin kita sudah bahas tentang gerakan di dalam sholat, tapi di luar sholat. Batuk, misalnya, itu bukan sesuatu yang dilarang. Menutup aurat ketika tersingkap angin misalnya. Gitu. Kemudian pindah mencari sutra dan seterusnya. Kita sudah bahas tuntas itu. Jadi kalau cuma sekedar itu gitu ya, atau garuk-garuk yang memang gatel, garuk aja gitu. Tapi yang tidak dibolehkan dalam konteks tumakninah itu iseng. Iseng itu misalnya lagi sholat gitu ya, terus kemudian ngelihat batu cincinnya kurang mengkilap, kemudian digosok di baju. Nah itu nggak boleh. Lagi tahiyat ngelihat batu cincin digosok lagi gitu, nggak boleh yang begitu. Jenggot ini makruh, ngelihat ke atas ini makruh gitu. Atau Ustadz itu sekedar goyang-goyang gitu kan, kadang-kadang ada orang yang kayak main-main dalam sholat itu nanti goyang-goyang gitu. Itu nggak boleh yang begitu. Tapi kalau ada tujuan kemudian batuk untuk menghindarkan kuman yang lebih banyak atau bersin gitu, nggak masalah gitu. kalau Wallahu a'lam. selesai mengucur Iya, itu nggak Ustadz, apa-apa. Ambil aja, kita ambil ambil sapu tisu. tangan gitu, dibuang Iya, kok gitu, kita boleh, buang, boleh, kita buang. boleh, Oh, boleh. Pakai tisu gitu, buang ke kiri, pakai tisu, buang ke kiri. Insya Allah. oh. Saya selama COVID beberapa hari 23 hari di rumah sakit itu ya, mau nggak mau sebelah kiri itu tisu terus. Apa putus-putus? Oh, Iya, nggak apa-apa. oh, nah, Bismillah. Ustadz. Baik. Ya, cuman Ana Wallahu berpikir a'lam. tadi buang. Ya, emang sih bergerak dalam itu sih Ana udah paham kan, Ustadz udah jelasin kemarin-kemarin. Cuman yang ingus yang harus dibuang kok gitu, akhirnya ya udah ngalir terus ada ngalir ngelap gitu Iya, aja akhirnya. iya, nggak apa-apa. Ah, Taib. Alhamdulillah. Syukuran Barakallah. jazakallah. Afwan, barakallah. Syukuran. Baik, Taib. sudah tidak ada lagi, lanjut. Mau lanjut duha atau kita sudahi? Udah 6:30. Iya, dua sayang nih, panjang soalnya Ustaz. Boleh nih saya Iya. tanya aja Ustaz. Ini kan dalam sebuah hadis juga saya pernah baca tentang Ya. kalaulah tidak memberatkan umatku dalam sebuah hadis ya, maka aku akan mengakhirkan sholat Isya sampai disebutkan sepertiga malam ya. Ya. Sepertiga malam terawal ya. Pertama. Ya, Pertama ya. Itu Jam gimana 10. Ustaz? Iya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sering Rasulullah SAW melakukan itu, tapi ada purpose-nya, ada tujuannya. Yaitu apa? Menyampaikan ilmu. Bahkan sampai satu ketika itu Rasulullah SAW menyatakan sekarang ini anak-anak dan para istri sudah tidur. Anak-anak dan para wanita sudah tidur. Mari kita sholat. Yang dimaksud itu sholat Isya. Itu udah sekitar jam 8, setengah 9-an. Karena ilmu tadi. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa dalam pembahasan yang kita sudah bahas kemarin, bahwa ada bagian yang harus kita tuntaskan satu demi satu, bagian yang kita harus pelajari itu. Jadi kalau melihat bahwa apa yang tadi ditanyakan gitu ya, itu kita kembali kepada bagian yang sebetulnya Rasulullah SAW melakukan itu untuk tujuan tertentu. Maka dalam uzur syar'i dibolehkan kita menuntut ilmu kemudian menunda sholat. Karena apa? Ilmu yang dibahasnya kemudian menjadi penting untuk dituntaskan. Tapi kalau ngomong waris, ngomong fikih muamalah, nggak usah. Tapi kalau ngomong akidah, bab syariat yang ubudiyah, maka dibolehkan kita untuk menunda sholat kita. Kita kalau sholat di Masjidil Haram Nabawi gitu misalnya, itu seringkali ustadz-ustadz kita begitu masuk waktu azan, berhenti. Dengerin azan, setelah itu duduk lagi untuk kemudian kita menuntaskan tanya jawab atau paparan yang awal itu sampai datang qomat. Kenapa? Sholat sunnah qobliyah Isya itu jauh lebih rendah kedudukannya ketimbang mencari ilmu. Mencari ilmu wajib gitu. Jadi dibolehkan memang sampai kepada bagian yang kalau memang dibolehkan, kata Rasulullah SAW, aku akan memundurkan itu. Di beberapa tempat saya perhatikan, di tempat saya ini ada satu masjid yang isinya lebih banyak pekerja.
Jadi lingkungan situ tuh banyak rumah petak yang kemudian disepakati oleh mereka. Isyaknya nanti ya jam 8. Meskipun isyaknya jam 7. Gitu. Isyaknya jam berapa? Jam 8. Oke, semua jam 8. Jam 8 azan. Gitu. Dan itu dibolehkan. Gitu. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Wallahu a'lam. Misal. Oh, masih ada Bu Sri. Silakan Bunda Sri. Bu Yahya, monggo. Silakan Bunda Sri. Masih di Mute. mute nih ininya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ustadz, ini saya nunggu pertanyaan, barangkali ada yang bertanya pertanyaan saya, tapi saya tunggu belum ada yang bertanya ini, jadi saya coba bertanya. Pak Ustadz, saya kecepatan nggak nih bertanyanya nih? Begini, dalam melakukan sholat-sholat rawatib ini, itu kan kalau seperti zuhur tuh banyak gitu Pak Ustadz. Kalau saya cuma Al-Fatihah aja itu Pak Ustadz, nggak baca surat itu. Baik. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dibolehkan Bu. Jadi Oh, untuk boleh. pada sholat-sholat sunnah sama seperti sholat di rakaat yang ketiga dan keempat kita. Tidak perlu dibacakan surat-surat pendek atau surat panjang. Jadi boleh Al-Fatihah saja kemudian langsung rukuk. Nggak apa-apa, insya Allah. Oh iya, iya. Baik Pak Ustadz. Baik, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, Alhamdulillah. sekali lagi ini adalah bagian yang kemudian jika kita memahami secara tuntas sholat rawatib ini, maka ada kala di mana kita akan melakukannya ketika kita ingin. Misalnya kayak kok berasa agak kurang ya sholat-sholat sunnahnya nih untuk nambal sulam sholat wajib. Meskipun ada rukhsah, saya tetap kerjain, nggak apa-apa juga. Gitu. Seperti yang tadi kita kalau umroh bareng itu di Madinah kita tetap ke masjid, nggak ngikutin sunnah, ada bagian yang kemudian disisihkan. Nanti ada satu bagian di mana kita akan belajar bagaimana mendahulukan skala prioritas itu. Mana yang harus ditinggalkan, mana yang disegerakan, mana yang harus diabaikan. Untuk dunia tertentu, insya Allah. Pertanyaan terakhir Ustaz, sebelum ditutup ini dari Ibu ini dari Bogor. Mbak Irni, ya. Kenapa ya saat wudhu selalu buang angin sampai akhirnya beberapa kali wudhu? Saat sholat apalagi. Padahal sebelum wudhu saya selalu buang hajat dan berusaha tidak banyak makan. Apa ada doa agar tidak terjadi seperti itu? Rasulullah SAW menyatakan jika ada jin yang namanya khanzab atau khinzib yang mengganggu kita dengan membuat was-was, maka kata Rasulullah SAW, kalau cuma sekedar gelembung-gelembung udara yang ada di dubur kita, tidak ada bunyi, tidak ada bau, maka teruskan wudhumu, teruskan sholatmu, jangan kau putus. Gitu. Disuruh nerusin. Gitu ya, Firni. Jangan dibuat ragu, karena itu was-was minasyaitan. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang kemudian sampai membaca surah An-Nas, ya, membaca surah An-Nas di setiap awal sholat itu. Kalau saya boleh saran, mungkin berkait sama apa yang Ustadz Sahal sarankan gitu ya, sebisa mungkin kita baca Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran di rumah itu. Nah, insya Allah itu pengaruh-pengaruh buruk yang ada di kita itu hilang semua. Juga biasakan, mungkin Bu Irni saya kasih amalan sedikit ini dari hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW menyatakan kalau ingin membuang pengaruh buruk dalam tubuh kita itu perbanyak membaca istighfar dan tahlil. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Terus dibanyakin. Gitu. Itu ya Bu Irni ya, mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Ya udah, makasih udah. Alhamdulillah Bu Irni. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran penting ya bagi kita semua, kita memahami salat sunnah qobliyah maupun ba'diyah yang ada disebutkan dengan muakkad dan ghairu muakkad ya. Jadi ada yang memang dengan jumlahnya tadi yang sudah disebutkan oleh Ude dengan rujukan hadis-hadis dari Nabi kita Rasulullah SAW, kemudian juga
Alhamdulillah walaupun tidak dihafal, yang penting kita sudah mendengarkan. Itu sudah menjadi sebuah keutamaan bagi kita ya. Kalau dihafalkan, alhamdulillah itu lebih utama lagi ya. Tapi kalaupun tidak, ini kita sudah mendengarkan paparan hadisnya dari kajian sholat ini, alhamdulillah. Tinggal nanti kalau ingin di murojaah, tinggal mendengarkan ulang kajiannya di rekaman ada di YouTube dan di Lahtub ya. Oh iya Ustaz, Afan, ini bab fikih ibadah ini saya gunakan campuran beberapa kitab. Di antaranya Al-Wajiz, Al-Mughni, kitab fikih sholat, beberapa kitab sholat dari beberapa ulama, dan saya juga gunakan sifat sholat Nabi. Jadi saya rangkum, kalau misalnya ada yang berkaitan, biasanya saya nggak tampilkan hadis berikutnya. Wallahu a'lam. Dan silakan juga mudah-mudahan juga bisa memiliki buku-bukunya ya, yang berkaitan dengan fikih sholat. Di rumah ada gitu ya, kalaupun nanti kita kesulitan ingin nanya, tinggal dibuka. Dan mudah-mudahan juga Ude bisa mengeluarkan nih buku tentang sholat ini yang sangat penting juga. MKI aja nanti yang ngeluarin. Antum ngelengkapin. Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Amin, ya Rabb. MKI bisa mengeluarkan buku panduan sholat, dan ini menjadi rujukan untuk kita semua bisa memperbaiki sholat kita, dan mudah-mudahan sholat kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu inilah keutamanya kita bermulazamah dalam ilmu ini, kita bisa berkomunikasi dengan para guru dan bertanya kalau ada memang yang belum paham. Dan kami ucapkan jazakallah khairan ya kepada Ustaz Dodi yang sudah menemani kita setiap pagi di hari Kamis, Rabu dan Kamis untuk bisa memahami agama kita ya. Dan alhamdulillah masih mumpung ada waktu, kita masih sehat, masih punya waktu sebelum ajal tiba, kita bisa memperbaiki sholat kita, karena itulah sholat adalah amal yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Dan sebagaimana tadi hadis Nabi yang juga disampaikan oleh Ustaz Dodi, maka ketika ada kurangnya dalam sholat kita, maka Allah akan menanyakan, cari dari sholat-sholat sunnah kita. Mudah-mudahan kita makin termotivasi ya untuk memperbanyak sholat sunnah kita ya. Ya. Amin Allahumma amin. Dan kami ingatkan kembali di pagi ini adalah salah satu keutamaannya kita bersedekah, dan MKI alhamdulillah sudah menyusun berbagai program ya, selain kajian ilmu yang menjadi core atau program utama ya, juga ada beberapa kegiatan lain, misalkan khitan gratis yang insya Allah kita buka akan setiap pekan. Akhir pekan ini menjadi waktu tidak harus menunggu ada khitanan massal gitu, tapi kita membuka klinik khitan Zidan MKI ini setiap akhir pekan menggratiskan khitan ya untuk kaum du'afa. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendukung program ini untuk bisa berbagi dengan kaum muslimin yang lain. Dan satu lagi adalah buku Al-Fatihah, Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh guru kita, Tuan Guru Subhanul Fajar. Biasanya tadabbur kita, mungkin bagi yang belum pernah menghadiri tadabbur Quran ini diselenggarakan setiap malam, kecuali malam Ahad ya. Kalau malam Ahad kita ngobrol bersama UD kembali di dalam acara Mutiara Malam, dan di setiap malam di luar malam minggu itu kita tadabbur Quran gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah di sini juga ikut mengkaji Al-Quran, tidak hanya bisa membacanya, tapi juga memahami makna-maknanya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur sudah menuntaskan kajian ini, dan ada informasi juga dari Dr. Vicky, insya Allah tanggal 25 November ya, ada khitan gratis ya di rumah khitan Zidan, insya Allah tanggal 25 November. Dan kami sudah soft launching di beberapa pekan yang lalu, dan insya Allah ini akan kita buka lagi, mudah-mudahan semakin banyak yang memanfaatkan kualitas dari MKI ini, dan juga semuanya karena dukungan juga dari jamaah MKI semuanya. Alhamdulillah wa syukur, jazakumullah khairan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan
رب العالمين.